selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel Mustang Airsoft Gun dengan juga teman-temannya. Jadi kali ini kita akan membahas unit dari Avalon. Lihat di sini sudah ada 3 series. Jadi yang gue bahas akan sekaligus ya, series-series dari Avalon. Di sini ada 3, di sini ada 2. Ya. Jadi kalau gue perhatiin dia dulu, Avalon ini adalah produsen unit baru yang baru datang juga ke toko Thesaurus tentunya. Dan banyak mempunyai feature-feature keren dibandingkan dengan produsen lainnya. Jadi pendatang baru datang dengan kelebihan-kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh produsen lain. Kan? Oh iya teman-teman, kalau teman-teman beli unit airsoft gun itu kan dapatnya kardus doang, ya kan? Tentunya kalau teman-teman mau bawa kemana-mana ke tempat bermain kan, kalau nggak pakai kardusnya ataupun nggak punya gun case-nya atau hard case-nya, itu kan agak merepotkan kalau bawa kardusnya. Nah di sini Thesaurus juga menjual gun case atau tempat atau tas membawa atau kotak pembawa airsoft gun-nya. Contoh seperti ini nih. Di sini juga menjual gun case-nya. Kosongan. Jadi kalau teman-teman nggak perlu menggunakan kardus lagi, ya kan biar keren tampilannya pakai gun case. Ada banyak berbeda ukuran, tinggal tanya sama adminnya aja mau ukuran yang berapa. Itu ada warnanya kalau nggak salah ada hitam dan warna tan kalau nggak salah. Gitu teman-teman. Nah, apa sih kelebihannya unit Avalon ini? Kalau kita lihat dari kardusnya aja nih, ya nih, yang di sini. Yang pertama, dia itu sudah ada pakai konverter T-plug, ya kan? Dimana banyak produsen lain menjual unit airsoft gun-nya masih menggunakan konverternya itu model Tamiya, kan? Yang kedua, sudah ada gate inside, gate ETU, itu Electronic Trigger Unit. Itu semacam seperti MOSFET ya. Jadi dia itu kalau bahasa gampangnya dia itu bisa mengatur responsibel pada triggernya. Jadi kita bisa mengatur seresponsif apa triggernya, secepat apa triggernya pada saat kita pencet gitu. Itu salah satu kelebihan menggunakan gate ETU ini. Lalu juga sudah menggunakan karet hop-up-nya sudah menggunakan Maple Leaf. Jadi Maple Leaf adalah produsen karet hop-up yang memang sudah ternama ya namanya dan bagus juga ketika dipakai untuk pengaruh ketika BB itu tembakan dari si inner barrelnya. Jadi lebih lurus lah. Kalau karet hop-up yang biasa-biasa aja atau bawaannya kadang-kadang itu kan mengatur masih susah ya. Kadang-kadang naik, kadang ke bawah, jadi kurang bagus lah. Nah, Maple Leaf ini adalah salah satu produsen pembuat karet hop-up yang bagus. Banyak teman-teman airsoft gun ketika beli unitnya, karet hop-nya diganti langsung dengan Maple Leaf. Jadi kompresi itu padat. Jadi udara yang ada di unitnya itu kita tembakkan tuh nggak banyak bocornya, sehingga BB-nya jalannya lurus. Gitu teman-teman. Kalau gue salah silakan dikoreksi kata-kata tadi. Jadi di sini juga bukan hanya untuk buat debat lah. Jadi kalau memang ada salah kata dari gua ya silakan dikoreksi aja. Jadi kita saling mengedukasi teman-teman. Begitu. Oke, sekarang kita akan ambil unit-unitnya. Jadi masing-masing dari unit ini paket pembelinya tentunya ada magazine terbuat dari bahan polimer dengan model seperti ini. Semuanya berbagai tipe ini sama modelnya dan dia bisa dipakai satu sama lainnya. Oke. Lalu paket pembelinya juga ada ini. Ini adalah extender untuk penutup mag, untuk penutup baterai. Nanti kan aku kasih tahu maksudnya apa. Ada buku pedomannya, ada BB loader yang sangat penting buat teman-teman. Dan juga ada front gripnya. Nanti kan kita cek masing-masing apakah semuanya itu dapat aksesoris yang sama. Kan? Oke teman-teman, seperti tadi gue bilang, yang untuk Avalon ACT ini sudah mendapat lisensi untuk bagian handguardnya dari BCM. Dia sudah mendapatkan sablon BCM ini ya. Sementara kalau yang PDW ini tidak ada, tapi keduanya sudah menggunakan sistem M-LOK. Untuk triggernya juga sama desainnya, bukan sama, mirip. Yang ini kayak petir, yang ini lurus-lurus aja nih. Ya kan?
Dan untuk selektor, bolt catch, lalu si magazine catch juga sama ya bentuknya. Dan untuk bagian untuk naruhin sling itu ada di bagian sini teman-teman. Ini juga sama buat naruh sling. Kalau kita mau mengganti si handguardnya cukup dengan menggunakan kunci L. Itu juga sama yang ini. Kunci L juga. Kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian opornya. Panjangin. Nah, ini kita naruh baterai. Storage baterai itu di sini nih. Sama juga yang ini. Di sini dia. Caranya adalah kita pencet nih tombol buka. Ini kita dapat tambahannya. Kalau baterai kita kecil, kita bisa masukin ini. Tapi kalau baterai kita menonjol panjang, kita bisa menggunakan yang model seperti ini. Jadi storage-nya bisa lebih panjang untuk baterainya. Tuh kan? Gitu teman-teman. Ya kan? Ya, kalau udah ini kita coba masukin yang model panjang. Tuh. Tinggal dorong aja. Jadi lebih panjang kan? Seperti itu teman-teman. Kalau untuk relnya sama dari bagian body sampai ke ujung handguard sama-sama relnya sepanjang itu. Tidak ada sekarang model tidak ada iron setnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tambahin namanya optik ya, XPX3 ataupun optik model lainnya, red dot segala macem. Yang nggak terlalu panjang juga, disesuaikan aja dengan bodinya. Jadi mulai seginilah, gitu. Mungkin ini masih bisa buat main untuk range yang medium, nggak bisa panjang-panjang, nggak bisa jauh-jauh juga, nggak menjangkau lah, gitu. Oke, sekarang masuk yang ke model Samurai nih, Samurai Edge. Ini kalau ditampilannya lebih gahar ya, lebih brutal gitu loh. Beda jauh dari model keduanya ini yang mirip-mirip aja. Yang model PDW sama yang CT ini mirip ya. Tapi ketika pindah ke sini itu udah lebih sangar tampilannya teman-teman. Ya, dari model si handguardnya ini, memang handguardnya handguard M-Lock tapi dibikin lebih kayak rangka ya. Rangkanya lebih tipis-tipis, nggak tebel-tebel seperti ini. Ini tebel-tebel ya. Ini lebih pendek-pendek tuh jarak antar lubangnya. Ini teman-teman juga butuh beli rel tambahan jika ingin menambahkan aksesoris seperti laser ataupun senter. Tuh bahkan tadi karena di sini paket pembelinya mendapatkan front grip kan. Ini front grip ini fungsinya buat ditaruh di depan nih. Nih, taruh sini. Tuh. Ya kan? Kalau mau gampang buka dulu nih pakai kunci L, dikeluarin dulu lalu dipasangin ini. Tuh. Masukin sini. Gitu teman-teman. Semua produknya mendapatkan aksesoris yang sama teman-teman. Dan yang uniknya lagi di bagian sebelah sini itu udah ada sablonannya, Samurai Edge, kelihatan nggak? Magazine case-nya juga beda banget nih sama yang lain nih. Nggak cuma bentuk tombol biasa seperti ini, yang tombol biasa, ini seperti ini bentuknya. Nah, ini juga magazine case-nya antara kiri dan yang kanan tadi sebaliknya beda. Tapi semuanya dibuat ambidex antara selector, magazine case itu ada di dua sisi. Tuh. Nah, ini beda nih. Ini dapat pisirnya nih. Earringset dan frontset dapat ya. Dan dia atasnya nggak semuanya relnya itu nyambung sampai depan ya kayak yang lainnya. Ini ada sedikit lubang untuk mungkin lo tambahin alang lain. Dan ini bisa ditekan ya.
bisa ditekuk ya teman-teman. Tuh, bisa di folding baik yang depan ataupun yang belakang. Oke. Lalu untuk kita adjustable-nya si popor nih tarik nih. Tuh. Tariknya bukan di sini tapi di sini. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita coba melihat bagian popornya, di mana popornya adalah tempat untuk naruh baterai, ya kan? Berbeda sama yang model ini, yang ini tuh ada di ujung naruhnya. Kalau ini kan di tengah-tengah ya. Ini karena ada model tube-nya, dia ada di ujung sini dengan membuka ini, tekan ke depan. Nah, ditekan lalu ditarik ditonjok ke depan. Nah, ini buka. Nah, ini sudah menggunakan model T-plug. Tuh. Oke. Tadi yang gue bilang dia ketiganya ini sudah menggunakan model gate ETU. Di mana salah satu keuntungannya adalah kita bisa membuat lebih responsif si triggernya ini, ya kan? Lebih konsisten dan lebih responsif. Dan dia sudah programmable fire mode dari mulai semi automatic, burst fire, dan full automatic. Itu bisa diatur di mesinnya tadi itu. Seperti MOSFET lah, ataupun model-model Titan yang zaman dulu. Ntar teman-teman bisa lihat di sini, itu adalah apa yang maksud dengan ETU, Electric Trigger Unit. Nah, di bagian depan ini handguardnya, di sini kita bisa naruhin key sling, dan pada bagian belakang bisa disangkutin di bagian sebelah sini slingnya. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita kan mendapat model yang sama nih. Ini adalah model mid cap, bisa mendapat 120 BB sekaligus, dan ini bisa dipakai di semuanya. Semua jenis model dari Avalon. Oh, ini di Samurai masuk. Keren ya tampilannya. Dengan desain-desain kotak-kotak gini, ditambah rangka-rangka begini. Keren. Kita coba di model PDW. Masuk juga teman-teman. Coba kita masuk yang di model Machete. Tuh. Di video tadi kita coba bersama teman kita si Bang Jarno. Oke. Itu memang bunyinya lebih kenceng banget nih, apalagi dia nih. Tuh, lubangnya emang bolong-bolong begini. Tuh suaranya kenceng banget. Kalau yang ini lebih senyap teman-teman, dan ini masih bisa dipakai untuk range yang lebih jauh. Long range masih bisa lah menurut gue ya dibanding kedua ini. Tapi masih juga enak untuk dipakai di tempat-tempat sempit. Tuh. Ya sekarang kalau teman-teman masuk ke ruang sempit tuh nggak bisa begini, men. Itu bisa mentok ke bawah ya kalau panjang, tapi caranya bisa ini popornya naik ke atas baru masuk. Gitu teman-teman. Kalau lihat di video-video YouTube orang-orang bule sana, gitu. Oke teman-teman, silakan teman-teman pilih
unit dari produsen Avalon. Jadi produsen yang baru hadir juga di toko Thesaurus dengan banyak model dan menyesuaikan dari fungsi kebutuhan teman-teman menggunakan unit ini. Ya kan? Ada banyak serinya, ada tadi Machete, ada yang PDW, ada yang Samurai Edge, ada yang Calibur juga tuh situ 2. Jadi silakan aja. Ini tadi powernya sekitar 420 fps tadi semuanya. Ya kan, bahkan bisa lebih. Tadi kita sudah coba, nanti ada videonya bersama Bang Jarno. Oke, teman-teman, bikin dulu review singkat dari ketiga unit series Avalon. Silakan kontak. Tadi gue bilang kelebihannya banyak dibandingkan unit lainnya. Dari segi bahan, baik sudah menggunakan aluminium alloy dan polimer, dan juga sudah ada gate ETU, juga ada maple leaf, dan sudah menggunakan konverter T-plug. Sampai jumpa di video berikutnya.